ini gitu ya, menurut narasumber ini. Kemudian memiliki informasi lengkap bukan berarti wartawan bisa mengungkapkan semua informasi itu. Informasi yang disebarkan harus telah terkonfirmasi kepada pihak yang terkait. Jadi sebenarnya kan wartawan itu banyak mendengar gosip kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah, ada aja orang yang mau ngomong tentang suatu hal ya. Lalu dia bukan berarti harus mengungkapkan semuanya kepada publik melalui medianya. Karena itu dia harus mengkonfirmasi ya, informasi yang diterimanya itu kepada narasumber. Mana yang benar dari informasi yang diterima. Ini adalah cek yang dicek ya. Minta konfirmasi itu artinya cek yang dicek. Kemudian berita yang berisi informasi yang belum terkonfirmasi dianggap wartawan tersebut beropini. Jadi gini, kalau kita menulis tentang sebuah informasi tapi kita belum melakukan konfirmasi, itu kita wartawan tersebut dianggap bukan menyajikan informasi tapi dia menunjukkan opininya sendiri ya. Atau dianggap berita yang tidak lengkap ya. Karena dia melakukan belum konfirmasi jadi masih gosip gitu. Atau sebenarnya dia belum bisa informasi tersebut sebenarnya belum bisa disebarkan menjadi sebuah berita. Ini saya akan cerita ya sedikit tentang kasus Watergate ya. Dalam The All President Man itu digambarkan banget itu. Bagaimana bahwa informasi itu harus dikonfirmasi dan kalau tidak diinformasi itu hanya disebut opini. Lebih sadis lagi dibilang cerpen gitu kan. Jadi dalam kasus Watergate itu wartawan yang menulis berita dari seorang sumber ya, dia menuliskannya kemudian tidak ada narasumber karena si narasumber bilang namanya jangan dikutip. Lalu dia menulis saja berita itu, dikasihkan ke Pemret. Oleh Pemret laporan berita itu dibuang. Ini kamu menulis berita, bukan menulis cerpen. Gitu. Jadi harus tahu ya, siapa yang mengatakan ini. Harus dikonfirmasi kepada orang-orang yang kamu sebut di dalam berita ini. Gitu. Nah, keluar lagi dia, cari lagi informasi untuk memberikan konfirmasi. Gitu. Akhirnya dia dapat berita tersebut dimuat dan heboh dunia bahkan waktu itu Presiden Nixon yang ditulis oleh wartawan tersebut akhirnya mengundurkan diri. Itu kasus Watergate. Cerita itu sampai difilmkan dalam judul The All President Man. Itu film baik sekali. Itu salah satu film yang membuat saya memilih profesi jadi wartawan. Saya nontonnya setelah lulus SMA. Saya nonton film itu. Udah saya jadi wartawan aja deh. Gitu. Akhirnya saya memilih sekolah jurnalistik. Kemudian meminta konfirmasi informasi itu, meminta konfirmasi dari masyarakat dilakukan untuk menghindari wartawan agar tidak dianggap sebagai penyebar kabar bohong atau fakta palsu. Nah, sekarang ini banyak kejadian, wartawan malas sekali minta konfirmasi, apa yang didengarnya, ditulisnya, sehingga dia tidak sadar telah menyebarkan kabar bohong atau fakta palsu. Bisa kelalaian, bisa dengan sengaja, bisa jadi menganggap remeh. Ini pernah terjadi besar tahun lalu, 2 tahun lalu, saya lupa. Bunyi beritanya adalah bahwa Presiden Jokowi harus meminta maaf kepada masyarakat Papua. Waktu itu kasusnya adalah di Papua jaringan internet dimatikan, jadi sehingga warga di sana tidak bisa menggunakan internet sebab sedang terjadi pemberontakan kelompok bersenjata ya, sedang banyak menyerang polisi dan banyak mematikan orang sipil. Untuk menangkap mereka maka jaringan internet dimatikan sementara. Tapi ada koalisi masyarakat sipil yang keberatan dengan kebijakan itu. Mereka mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Negara. Dalam tuntutannya itu sebagian dikabulkan oleh hakim dan sebagian tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah internet itu harus dihidupkan lagi di Papua. Yang tidak dikabulkan adalah bahwa Presiden meminta maaf kepada publik.
Nah, si wartawan ini malas menganukan konfirmasi, dia hanya mendengar kabar bahwa tuntutan masyarakat dikabulkan oleh pengadilan. Lalu ditulis, apa nih tuntutannya? Dibaca di tuntutannya sebelum kan ke pengadilan itu pertama tuntutan keputusan hakim. Baca tuntutannya adalah presiden harus minta maaf, ditulis judul gede-gede, ada 32 surat kabar 30.com termasuk yang online menulis berita bahwa presiden harus minta maaf. Itu adalah kabar bohong dan fakta palsu gitu. Hanya karena wartawan itu malas melakukan konfirmasi. Itu kalau kamu cek sekarang di internet karena masih dekat ya, banyak. Tapi jejak digital ini akan abadi ya, kamu bisa ngecek kapan aja sebelumnya. Nah, itu tadi adalah minta konfirmasi ini lanjutannya ya, minta konfirmasi informasi. Banyak wartawan melakukan jalan pintas jika belum sukses melakukan konfirmasi, antara lain dengan memasukkan. Jadi gini, kalau kamu membaca berita ya, di dalamnya itu ada kalimat menurut sumber yang terpercaya ya, atau menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, itu kamu harus curiga ya, bahwa informasi yang disajikan itu belum dikonfirmasi kepada narasumber atau kepada orang yang berwenang. Nah, mengapa si wartawan menulis begini? Mungkin dia nggak cukup waktu untuk memberikan konfirmasi. Si sumber tidak mau bilang, tidak mau menjawab ya, atau ditolak wawancara. Tapi si wartawan mempunyai keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Tetap aja salah, sebab semua informasi harus dilakukan konfirmasi. Kemudian yang ketiga ini, narasumber belum menjawab pertanyaan wartawan yang disampaikan melalui WA. Nah, ini sering terjadi sekarang, sehingga wartawan itu memberikan semacam disclaimer ya di dalam beritanya, bahwa dia telah bertanya melalui WA, cuma belum dibaca begitu. Nah, sekarang ada tuh ungkapan begitu, yang hanya muncul di abad ini, di tahun ini setelah ada teknologi WA. Zaman dulu nggak ada ya. Kalau zaman dulu paling dikatakan sampai saat ini narasumber belum menjawab pertanyaan wartawan. Tapi kalau sekarang lebih spesifik ya. Sudah diajukan pertanyaan melalui WA, tapi belum dijawab. Artinya ini pertanyaan tersebut sudah sampai ke tangan sumbernya ya. Karena WA itu disampaikan melalui nomor telepon pribadi yang selalu ada di kantong si narasumber. Kalau zaman dulu kita bertanya pada narasumber, pertanyaan kita belum tentu sampai ke dia. Atau kita mengajukan misalnya melalui sekretarisnya dulu, kemudian baru sekretarisnya menyampaikan kepada bosnya. Nah, biasanya sekretaris ini entah dia sibuk, entah disuruh bosnya. Kalau ada pertanyaan dari wartawan, jangan sampaikan ke saya gitu. Nyampe. Sekarang sudah ada WA, pertanyaan itu pasti sampai ke tangan si sumber. Dan si sumber bisa kelihatan dia sudah membaca atau belum. Jika dia sudah membaca, tapi si wartawan bisa tahu dia menjawab atau tidak gitu.